Ya berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Apakah ada kaitannya dengan hasil Pilpres? Atau Pak Jokowi menyadari kekeliruan keputusannya? Apa itu? Ngusung Prabowo Gibran. Awalnya sih jauh sebelum Pilpres atau coblosan digelar, kan banyak yang nyebut bila Pak Jokowi pengen bertemu dengan Bu Mega. Lah Pak Presiden ki piye ta? Dulu kan apa-apa diurus sama Bu Mega. Bahkan disebut loh di PDIP, Pak Jokowi itu dianggap kader terbaik yang pernah dilahirkan PDIP. Mungkin pujian-pujian yang berlebihan tadi malah membuat kepala negara jadi lupa diri. Merasa semua orang di Indonesia bakal menuruti segala kemauannya. Dan sekarang semua terbongkar. Dan mestinya kita tahu manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Jangan dikira memegang kekuasaan tertinggi berarti bisa melakukan segalanya. Di titik inilah kayaknya dia mestinya sadar semua ada batasnya. Kita ingat keberingasan Namrud Fir'aun, Ramses II tetap saja runtuh, ambruk, dan tak berlanjut kekuasaannya. Dalam sejarah modern ada Adolf Hitler. Iyalah angel Raja Mato Hitler ya. Pol Pot. Nah, hingga Soeharto. Terbukti ya mesti berakhir juga. Ya makin mengejutkan lagi, apa Jokowi ini bukan kelahiran Solo? Tidak meresapi berbagai falsafah hidup layaknya wong Jawa. Mengerikan sekali sebenarnya. Baru berkuasa 9 tahun sudah lupa segalanya. Bisa jadi nih 5 kali menang pemilihan, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali presiden, masih ditambah 2 anak dan menantunya nih, membuat Jokowi mabuk kepayang dan merasa dirinya sudah jadi raja. Mau bagaimanapun, makin lama para pendukungnya sudah mulai tersadar Jokowi bukan malaikat, Jokowi juga bukan nabi, tapi Jokowi orang kayak kita juga, yang haus materi, yang pengen menguasai dunia juga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Akan cek, berbagai pendukung Jokowi di belahan dunia manapun sudah pada menarik diri. Mereka sadar mesti berhenti mendukung orang yang sudah tidak lagi berpikir nasib rakyatnya. Matur nuwun Sri Sultan Raja Ngayogyakarta yang masih jadi jujukan Jokowi. Kita percaya ngarso dalem mau diiming-imingi apapun, beliau pasti menjaga kebudayaan, memegang teguh paugeran, menjaga kebaikan buat bangsa ini. Dan menurut penuturan Bu Koni itu loh, beliau yang pakar militer bilang bahwa Ngarso Dalem meminta agar kepala negara jangan sampai menyakiti Bu Mega. Nah loh, akhirnya Pak Jokowi bertemu orang yang berani menyampaikan, berani nyolek, berani menegur. Loh, ya memang itu kelasnya Ngarso Dalem, yang bukan orang sembarangan, yang mudah diseret-seret pada kepentingan politik. Ingat loh, saat beliau muda pernah ikut dalam deklarasi Ciganjur bersama almarhum Gus Dur, Bu Mega, Pak Amin Rais, dan saat itu di hadapan mereka itu levelnya Pak Harto, Orde Baru, penguasa otoriter. Lah ngadepi Pak Harto saja berani kok. Ingat loh, Pak Harto itu berkuasa 32 tahun. Itu saja Sri Sultan berani, apalagi hanya Jokowi yang dari sisi usia dan pemahaman politik ada di bawahnya. Di sisi lain, secara perilaku politik, Ngarso Dalem kan bener-bener jaga sikap. Ditambah pola anak-anak Jokowi ikut disorot rakyat. Masih ingat toh peristiwa Ngarso Dalem foto sama Kaisang? Jarinya lo menunjukkan angka 3.
mau bagaimanapun bagi wong Jawa, utamanya rakyat Jogja, simbol jari tangan itu dawuh. Ini bukan tentang Sultan memilih Pak Ganjar atau Prof Mahfud. Tidak, bukan sekedar itu, melainkan dua calon lain, utamanya pasangan Prabowo Gibran, memang bukan calon pemimpin yang layak. Indonesia membutuhkan pemimpin berintegritas, pemimpin pemberani, pemimpin dengan kekuatan tenaga yang masih terjaga dengan baik. Lah gimana bila suara Prabowo tinggi? Memangnya mau berharap apa sama dia? Bu Koni, pengamat militer, sudah menyampaikan, Prabowo tidak akan penuh menjabat selama 5 tahun atau 1 periode. Prabowo hanya jadi presiden untuk 3 tahun, dan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan pengusaha di Singapura. Apakah niatan Jokowi yang meminta diantar ngarso dalam bertemu Bu Mega jadi upaya meminta dukungan saat Gibran kelak mengambil alih jabatan dari Prabowo? Apa gambaran politik yang begitu pantas kita berikan support? Kita berikan dukungan, kita kasih permanfaatan, pemaafan. Kita kasih permaafan. Negara ini milik rakyat, dan para pemimpin yang diberi mandat tidak boleh menjalankan kekuasaan semaunya sendiri. Apalagi konstitusi mesti mengikuti kemauan mereka. Mau bagaimanapun ya, manusia itu penuh nafsu angkara, penuh syahwat berkuasa, dan selalu menindas para penentangnya. Jika dalam proses sebelum coblosan Jokowi mengusung Prabowo Gibran dan berjalannya pemerintahan mengandalkan backup PDIP, itu jelas perilaku yang tidak tahu berterima kasih. Percaya saja nih, legitimasi Jokowi loh sebagai kepala negara makin lama sudah makin berkurang. Ini setelah rame-rame banyak kalangan menyoroti, mengkritik, bahkan mahasiswa beramai-ramai melawan agar rakyat tak memilih Prabowo Gibran. Disusul yang baru kemarin muncul film Dirty Vote itu, yang kini sudah ditonton lebih dari 10 juta loh di channelnya PSHK itu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menampik isu mengenai permintaan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden menilai pertemuan dengan tokoh bangsa baik demi negara. Banget ya, jika nonton film dokumenter itu, memang banyak cerita di sana, banyak mengupas tentang kejahatan hukum. Lah emang yang bicara di film itu ahli hukum semua kok. Untungnya ya bahasanya mudah difahami, mudah dimengerti. Makanya film itu merubah peta pemilih kubu Prabowo Gibran mencak-mencak itu, termasuk pendukungnya. Di medsos banyak yang nuduh film itu bayarannya kubu 03 lah, film itu kepentingannya Amerika lah, film itu menjatuhkan Jokowi lah. Spread mbuh ra ngerti, ra tahu terus kono kuwi. Bisa jadi nih, sekarang Jokowi merasa semua elemen bangsa menyorot pada dirinya, dan orang-orang terdekatnya yang dulu setia dan selalu membantu saat berjuang tanpa sadar loh sudah tak bersamanya lagi, belok kanan loh, balik ora bareng meneh. Maka dirinya berpikir, orang-orang yang pernah membantunya loh bisa balik, ya dia harus bertemu Bu Mega. Dan satu-satunya orang yang bisa merealisasikan pertemuan. Nah, tapi akankah semua berjalan sesuai dengan kemauan Pak Jokowi? Menurut Om Ben sih tidak akan terjadi. Wes. Indonesia sejak dulu